Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Nah, sekarang kita akan belajar IPA tentang gaya dan gerak. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa masing-masing di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Untuk kompetensi dasarnya, kalian bisa lihat berikut ini. Peta konsepnya, kalian bisa lihat di sini. Ada gaya dan gerak. Gaya dan gerak ini dibagi menjadi gaya, gerak, dan ada hukum Newton. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang gaya dan gerak terlebih dahulu. Untuk gerak, itu ada gerak berdasarkan keadaan dan berdasarkan lintasan. Nah, untuk berdasarkan keadaan, ada gerak nyata, gerak semu. Sedangkan berdasarkan lintasan, ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Untuk gerak lurus itu sendiri dibagi menjadi dua, GLB dan GLBB. Apa itu GLB? Gerak lurus beraturan. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nanti kita akan pelajarinya satu persatu. Ya, ini adalah penjelasannya. Kemudian untuk gaya itu sendiri ada beberapa cabang. Ada gaya tarikan atau dorongan, ada gaya merubah arah, kecepatan, dan merubah bentuk. Kemudian ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya berat, dan gaya normal. Sebelum mempelajari hukum Newton, kita harus tahu dulu tentang gaya dan gerak. Ya, kalau misal kita sudah tahu dan sudah paham tentang gaya dan gerak, kita lanjut belajar ke hukum Newton. Di sini ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum ketiga Newton. Yuk, mari kita simak videonya. Yang pertama, ada gerak. Gerak merupakan benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain, ya. Jika jarak atau posisi keduanya berubah. Kalian bisa lihat di sini ada sebuah kereta. Kita bisa mengetahui kereta ini bergerak itu dari titik acuannya. Saat kita berada di dalam kereta atau saat kita berada di luar kereta. Kemudian gerak bersifat relatif. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Nah, seperti tadi saya bilang, jadi ketika kita berada di kereta atau ketika kita berada di luar kereta, itu relatif. Nanti kita bisa mengetahui, oh itu keretanya bergerak atau itu keretanya diam. Ini ada sebuah mobil ya. Pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Nih, contohnya di sini ada seorang bapak-bapak di tepi jalan. Melihat kamu yang ada di dalam mobil ini bergerak bersama mobil. Sedangkan kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi ketika kamu di dalam mobil, kamu melihat bahwa bapak yang sedang berdiri ini yang bergerak berlawanan. Jadi ketika kamu ke depan, bapak ini berasa bergerak ke belakang seperti itu. Jadi sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Agak sedikit pusing ya. Jadi ketika kalian berada di dalam mobil, melihat keluar, kan seperti orangnya yang bergerak yang di luar, pohon-pohonnya yang bergerak, padahal kita yang bergerak. Tetapi ketika kita di pinggir jalan, kita melihat mobil itu yang bergerak. Seperti itu. Lanjut untuk jenis-jenis gerak. Ada gerak menurut keadaan benda, gerak nyata, dan gerak semu. Gerak nyata itu yang gimana? Perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Sedangkan gerak semu sebenarnya itu diam, namun
yang teramati oleh pengamat seolah-olah benda itu bergerak. Ya, seperti tadi saya jelaskan. Yang selanjutnya jenis-jenis gerak. Gerak menurut bentuk lintasannya. Yang pertama ada gerak lurus. Gerak lurus ini lintasannya berbentuk garis lurus. Lintasan adalah titik-titik yang dilalui benda selama bergerak. Jadi ketika kita berjalan, kita bergerak menggunakan mobil, sepeda motor, nah itu lintasannya yang dimaksud. Kemudian yang kedua ada gerak melingkar. Lintasan lingkaran atau bagian dari lingkaran. Kemudian jarak benda terhadap pusat tetap ya, jari-jari. Kemudian posisi benda terhadap pusat berubah. Jadi kalau misal gerak melingkar kita akan pelajarinya nanti ya. Sekarang kita pelajarinya gerak lurus terlebih dahulu. Kemudian next ada gerak parabola. Lintasannya berbentuk parabola atau setengah lingkaran. Ya, kalian bisa lihat gambarnya ini nanti ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan. Bedanya apa sih? Kelajuan adalah jarak setiap satuan sekon. Sedangkan kecepatan perpindahan setiap satuan sekon. Bedakan jarak dan perpindahan. Kemudian jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Sedangkan perpindahan perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Jadi di sini saya gambarkan ya. Ketika di sini ada orang, ya ini orang. Orang ini berjalan dari sini. Titik A misalnya ke sana. Ini misalkan di sini ada A. Kemudian di sini bergerak menuju B. Ya, ini bergerak ke sana. Kemudian dari B bergerak lagi ke bawah ke sini. Ini anggap lurus ya. Ini di sini ada titik C. Nah, kemudian orang ini sekarang sudah berpindah di sini. Ya, di titik C. Nah, perpindahannya mana, jaraknya mana. Jadi kalian bisa tahu dari sini, ini kan berpindah ke sana. Jaraknya yang mana? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Berarti dari A ya, kemudian sampai B sampai C. Sedangkan untuk perpindahan, nah perpindahan itu di sini saya ganti warnanya. Ini adalah perpindahannya. Ya. Jadi perpindahannya di sini dari A sampai C. Ya, jadi kalian bisa bedakan ketika kalian berjalan ya, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh nih dari A ke B ke C. Sedangkan untuk perpindahan adalah pindahnya, kamu dari A pindah ke C. Ini adalah perpindahannya, seperti itu ya. Jadi kalau misal dua sisi aja. Ini saya gambarkan lagi. Ke sana berjalan. Kemudian dari sini balik lagi sini. Nah, ini udah ya, dari A ke B ke C. Jadi ketika sebuah benda ya, misal ini sebuah benda bergerak dari A ke B, kemudian ke C, jaraknya berapa? Berarti AB ditambah BC.
Sedangkan perpindahannya berapa? Dari A sampai C saja itu perpindahannya. Jadi bedakan jarak dan perpindahan. Paham ya? Selanjutnya di sini kelajuan tetap. Ya, kelajuan merupakan kelajuan gerak. Kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Sedangkan untuk kelajuan rata-rata bergerak menempuh jarak tertentu. Tiap bagian tidak ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi ini rata-ratanya. Kalau tetap ya berarti namanya juga tetap berarti sama. Sedangkan untuk kelajuan ini merupakan besaran skalar. Besaran skalar itu apa? Nilainya besar dan satu satuan. Sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Ya, jadi memiliki arah ya, adanya arah. Nah, selanjutnya untuk kecepatan itu sendiri sama dengan S dibagi T. Jarak dibagi waktu atau perpindahan dibagi waktu. Kalian bisa lihat di buku masing-masing. Jadi kalau misal kelajuan itu kita gunakan jarak. Ya. Jadi persamaannya sama seperti ini. Yang bedakan, kalau kelajuan pakainya jarak dibagi waktu. Sedangkan untuk kecepatan, ya, ini kecepatan yang dipakai nanti apa? Perpindahan dibagi waktu. Ya, bedakan. Paham ya sampai sini? Jadi kalau kelajuan itu pakainya jarak, kecepatan itu pakainya perpindahan. Sehingga disebut besaran vektor karena memiliki arah. Selanjutnya di sini kelajuan dan kecepatan. Contoh soal. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor sampai Puncak? Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kalau kelajuan berarti kita gunakan jarak. Ya, makanya di sini yang ditanyakan jarak. Kita bahas, jawab. Waktu itu 2 jam. 1 jam itu 3.600 detik atau sekon. Jadi 2 dikali 3.600 sama dengan 7.200 sekon. Ya. S-nya jarak sama dengan V dikali T. Kita cari S-nya, S sama dengan V-nya adalah 10. Ya, ini kelajuannya 10. Kemudian T-nya 7.200. Berapa dikali? Kalian kalikan saja 72 dikali 1. 72. Nolnya ada 1, 2, dan 3. Taruhlah 1, 2, 3 meter. Berapa kilo? 72 kilometer. Paham ya sampai sini? Jadi ini untuk hitungan sederhana. Kemudian selanjutnya ada gerak lurus. Maaf ya, ini harusnya lurus. Beraturan, GLB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Contohnya, di sini ada grafik V terhadap T, ya. Grafik gerak lurus beraturan. Jadi sebuah benda ini bergerak dengan kecepatan tetap, ya, yang tetap kecepatannya. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Perlambatan merupakan berkurangnya kelajuan setiap selang waktu tertentu. Di mana di sini A adalah percepatan atau perlambatan. Vt dikurangi V0 dibagi T. Di mana jika dipercepat nilai A-nya positif. Namun jika diperlambat nilai A-nya negatif. Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Di mana di sini nilai A-nya jika dipercepat positif, jika diperlambat negatif. Ya, nanti saya akan jelaskan di video ini juga. Selanjutnya ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap.
di mana GLBB ini dibagi menjadi dua, dipercepat dan diperlambat. Seperti dijelaskan tadi sebelumnya, percepatannya dipercepat dan diperlambat. Untuk GLBB dipercepat, gerak yang mengalami percepatan secara teratur. Sedangkan untuk yang diperlambat, mengalami perlambatan secara teratur. Nah, contoh grafiknya seperti ini. Ketika GLBB dipercepat, grafiknya ke atas. Di sini kan kecepatan nih, kecepatannya selalu bertambah. Sedangkan yang ini ada GLBB diperlambat. Kalian bisa lihat, ini kan mula-mulanya dari sini 0. Kecepatannya berkurang ya. Jadi kecepatannya berkurang, diperlambat alias direm. Paham ya? Selanjutnya untuk gerak lurus berubah beraturan, di sini ada beberapa persamaannya. Ini ada keterangannya, saya tuliskan dulu. Di mana Vt sama dengan V0 plus minus A kali T. Kenapa di sini plus minus ya? Karena ketika tadi dipercepat itu ditambah, namun kalau diperlambat itu dikurangi. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Untuk Vt itu apa sih? Kalian bisa lihat di sini kecepatan akhir. V0 kecepatan awal. Sedangkan A adalah percepatan, T adalah waktu. Oh, maaf di sini kurang ya. T adalah waktu. Untuk yang kedua, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Dan yang terakhir, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Nah, di sini saya uraikan, untuk GLBB dipercepat, kita gunakan yang positif. Ya, Vt sama dengan V0 plus AT, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, dan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, dimana tadi Vt adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A adalah percepatan, T waktu, sedangkan S adalah jaraknya. Kemudian untuk GLBB diperlambat. Bedanya di sini, kalau diperlambat ini dikurangi. Ya. Jadi, kenapa dikurangi? Karena perlambatan. Kalau ini ditambah percepatan. Bedanya hanya itu ya. Tambahan di sini, ketika ada 2 buah mobil atau 2 buah sepeda motor berpapasan, berapa waktunya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kita jumlahkan saja SA ditambah SB sama dengan S total. Ya, jadi jarak A ditambah jarak B sama dengan jarak keseluruhan. Sedangkan untuk tersusul, jika mobil A berjalan terlebih dahulu, namun mobil B ingin menyusul, berapa waktunya? SA sama dengan SB. Ini ya bedanya, ini tambahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjut dulu ke gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah gerak, dan kecepatan benda. Nah, di sini ada contoh gaya. Jadi didorong dari kanan ke kiri, kemudian dari kiri ke kanan didorong lagi. Cara melukis gaya, gaya adalah besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah. Yang pertama, satuan dalam SI. SI itu satuan internasional adalah Newton, simbolnya N. Dalam CGS adalah Dane. Kemudian, gaya dilukiskan dengan garis berarah. Anak panah dengan panjang mewakili besar gaya dan arah anak panah adalah arah gayanya. Ya, jadi arah anak panah itu arah gayanya. Seperti tadi saya gambarkan ketika seorang bergerak ke kanan, seorang bergerak ke kiri, ke bawah. Nah, itu kan ada anak panahnya. Kemudian lambang gaya adalah F. Titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Di sini ya. Dari A bergerak ke kanan. Nah, ini makanya tanda panahnya ke kanan.
Selanjutnya untuk mengukur gaya. Alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Ini salah satu gambarannya ya. Ini neraca pegas atau dinamometer. Jadi ada yang bentuknya memanjang, ada yang bulat seperti ini. Untuk nilai resultan gaya adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja bersimbol R. Nah, ini tadi saya jelaskan singkat juga. Gaya yang segaris dan searah dijumlahkan. Jadi ada dua buah gaya, misal sama-sama ke kanan, itu dijumlah F1 ditambah F2. Sedangkan jika ada gaya yang segaris dan berlawanan arah, dikurangi. Misal tanda panahnya satunya ke kanan, yang satu ke kiri. Berarti dikurangi F1 dikurangi F2. Nanti arahnya kemana? Yang paling besar, misal ke kanan atau ke kiri. Macam-macam gaya, ada gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi bumi, gaya mesin, gaya listrik, gaya pegas, dan gaya-gaya yang lainnya. Namun bukan kebanyakan gaya. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Yang pertama ada gaya gesek statis. Gaya gesek saat benda belum bergerak. Ya, statis, diam. Kemudian gaya gesek kinetis. Gaya gesek saat benda sudah bergerak. Ya, kinetis bergerak. Kemudian ada kelajuan kritis. Batas kelajuan gerak benda di udara. Gaya gesek kinetis lebih besar dari gaya gesek statis maksimum. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Untuk video selanjutnya nanti saya akan berikan contoh soal dari gaya dan gerak untuk kalian dapat lebih memahaminya lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.